Ini quote, dengerin. Hargailah waktumu sebaik mungkin, karena 1 detik saja berharga, apalagi 19 detik. Sing ngomong Gisel sapa? Aku nonton. Lah sing ngirim-ngiringi lah ya awakmu. Bukan sesuatu yang ditampakkan itu pasti riya, yang tidak kelihatan pasti ikhlas. Enggak, pemahamannya enggak begitu. Maka dulu Nabi pernah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, mahwal ikhlas?" Kanjeng Nabi, ikhlas niku napa? Nabi tanya ke malaikat Jibril. Kalau seandainya Nabi jawab pasti bisa, tapi nyatanya beliau nggak mau jawab. Tanya kepada gurunya. Ini pentingnya ilmu itu bersanad. Jibril, mahwal ikhlas? Ternyata Jibril juga nggak jawab. Tanya kepada Tuhan, "Ya Rob, mahwal ikhlas?" Pelajaran pertama apa? Ilmu itu bersanad. Kalau soal sanad ilmu, sanad, mohon maaf, nasabnya orang itu saja penting, apalagi sanadnya ilmu. Makanya kalian mohon maaf, soal sanad, soal nasab, kamu nggak bisa milih dilahirkan dari siapa, tapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa. Mesti ke status WA kan? Dasar miskin status. Saya ulangi, kamu nggak bisa milih dilahirkan oleh siapa, tapi bisa melahirkan generasi seperti apa. Kalau lihat Nabi Nuh, mohon maaf, Nabi Nuh itu nikah 2 kali, mas. Suaminya Nabi, tapi dari 2 istri ini melahirkan generasi yang berbeda. Istri pertama namanya Sofura, anaknya 6, yang cowok 3, yang cewek 3. Anaknya, turunannya mayoritas jadi Nabi. Nikah lagi yang kedua dengan cewek cantik, namanya Wil'ab binti Ajwil. Orangnya SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau dilihat wajahnya, wow. Lihat bapak BMI, wah. Tapi ini Wil'ab, ini solehah. Anaknya bagus-bagus. Artinya apa? Mbak-mbak BMI di sini mohon maaf. Ternyata anak solehah, soleh-solehah itu harus berangkat dari percetakan ibu yang baik. Dan kamu di sini, kalau diniati tirakat untuk anakmu di Indonesia, tirakat dok, anakmu jadi api, amin. Coba kalau kamu kemudian di sini terlena, jadi BMI kerja di Taiwan, niatnya apa? Di sini seperti apa? Guayane cah desa, cah Ponorogo, cah Tulungagung, pakaiannya melu mbak-mbak Taiwan. Lah cah Taiwan nganggo you can see, api mas, mulus-mulus. Lawakmu yuyu. Wis lemu. Ayo ora pantes. Lho padha-padha ndelok maksiate Kang. Pilih ndi? Yo milih Taiwan kok aku kok. Yo milih sing apik kok. Loh, cinta itu memang buta, Mbak. Tapi cinta bisa membedakan mana perawan, mana janda. Iya. Sementara di Indonesia ada rahmat tapi kurang akhlak. Contoh, Jepang bertanding di Doha, tim nasionalnya kalah. Anda tahu yang terjadi apa? Sampah-sampah di dalam stadion semuanya dipungut oleh supporter, padahal kalah. Bayangkan kalau menang. Kenapa? Mereka punya akhlak, tapi nggak ada rahmat. Makanya nggak ada Islam. Sementara di Indonesia ada orang Islam, tapi jarang kita melihat nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena di Indonesia ada rahmat, tapi nggak ada akhlak.
Coba selesai pengajian di tempat kita di Indonesia, mohon maaf, sampah bertebaran di mana-mana. Betul? Alasannya apa? Tanggung jawab panitia. Lah ngono kuwi lah otakmu bosok. Wis pengajian ora urun gitu. Ninggal sampah. Ini menjadi problem. Makanya kenapa kemudian saya bilang, ketika satu saat Mas Dedi galau atas semua keadaan yang dia lihat. Waktu itu dia andilau antara dilema dan galau. Karena dia banyak dibully, bahkan kontrak dia endorse dibatalkan gara-gara dia masuk Islam. Dengan melihat postingan-postingan orang Islam yang justru banyak caci maki. Saya bilang ini fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia ini full rahmat tapi kurang akhlak. Bagaimana saya bisa membantu dakwah Gus Miftah, dia bilang. Akhirnya saya panggil, botak kamu sini. Karena Mas Dedi ini orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Saya bilang, Mas Dedi, kamu dengerin. Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen mensiarkan Islam dengan rahmat dan akhlaknya gampang. Perbaikilah akhlakmu, perbaikilah kelakuanmu, perbaikilah perbuatanmu. Maka orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Coba kalau kita tampilkan Islam di Taiwan, Islam yang ramah. Selesai pengajian tempatnya bersih, ada program-program positif. Orang melihat Indonesia yang dilihat Islamnya, maka mereka tertarik masuk Islam. Coba Anda bayangkan, kalau yang dilihat dari kita apa? Perkelahian, tawuran, mabuk-mabukan. Orang akan mengatakan, kok Islam seperti itu? Makanya semua yang hadir ini harus menjadi agen dakwah. Apalagi sekarang era medsos. Ingat, satu peluru polisi hanya bisa nembak satu kepala. Tapi satu postingan di medsos itu bisa nembak jutaan kepala. Saya tadi pagi dapat kiriman apa? Ada banser turun dari kereta, ada yang nyuting, Gus Miftah datang. Padahal bukan saya. Aku mbaten apa matane katarak. Tapi saya pesan sama kamu, kalau mau viral, virallah karena prestasi bukan sensasi. Betul? Kayak dulu itu ada TK BMI dari Hong Kong apa Taiwan ya? Yang mbak-mbak itu. Dia viral waktu itu, tapi ya mohon maaf. Wis pakaiannya seksi, bengi-bengi kotangnya dibuka. Hai guys, susuku gede guys. Yang menjadi persoalan mata saya pas lihat. Rezeki mbahmu rezeki. Sehingga kemudian apa? Kalau kebaikan-kebaikan itu bisa kita tampilkan di medsos, akan banyak orang penasaran dengan Islam. Saya mendengar Taiwan ini banyak orang pengen masuk Islam. Lah Anda semua ini menjadi agen Islam supaya lebih banyak yang tertarik masuk Islam. Tepuk tangan untuk BMI. Mana yang mau masuk Islam, Mas? Sini, yang mau masuk Islam sini semuanya.